pakai serban, bawa tasbih, terus baca wirid terus, itu kan wali-wali yang kita kenal selama ini. Tapi jangan-jangan di antara mereka para filosof ini ada juga wali-wali, cuma wali untuk kaumnya. Kalau di Ibnu Arabi wali itu ada sekitar 35 jabatan wali seluruh dunia, yang itu gonta-ganti terus, orangnya meninggal ganti lagi. Mulai wali kutub, wali abdal dan seterusnya sampai 35. Ada yang satu jabatan itu dijabat oleh 100 orang seluruh dunia, ada yang 4 orang, ada yang 8 orang, ada yang sampai 35. Jadi jangan-jangan kamu nggak sadar sebelumnya itu wali, ketemunya di sini, atau sopo itu wali nggak kenal. Kadang-kadang walinya sendiri nggak ngerti kalau dia wali. Ya, ada wali-wali yang dia nggak tahu, jangan-jangan kamu itu wali, cuma dititipi Allah sesuatu, diamanati Allah untuk jadi iktibar, jadi hikmah bagi dunia, cuma kamu sendiri nggak ngerti. Jangan-jangan kadang-kadang orang paling jahat di dunia itu sebenarnya dia wali, karena dia dititipi hikmah biar orang-orang belajar jangan sampai kayak dirinya. Wah, itu Ibnu Arabi yang mikir kayak gitu. Jadi ya, kita tidak perlu gaya, tidak perlu sok mencela orang, apalagi nuduh-nuduh orang, apalagi ngafir-ngafirkan orang. Jangan-jangan yang kita anggap jelek, kita anggap kurang ajar, kita anggap nggak beres, itu sebenarnya itu wali. Dia mengajarkan sesuatu pada kita, tapi kita nggak sadar. Sebenarnya kita ngambil hikmah banyak dari dia. Nah itu wali, termasuk dari para filosof barat. Maka belajar apapun tentang apapun itu tidak ada ruginya, karena ilmu Allah itu kan seluas lautan, wawasan kita hanya setetes. Itu pun kalau nyampe. Oke, Rousseau bisa dibilang lahir dari keluarga broken home. Bapaknya tukang jam, tukang arloji, tapi setengah preman. Kerjaannya bikin rusuh di pasar-pasar, nggak ada preman. Ibunya sebenarnya agak bangsawan, cuma ibunya ini meninggal ketika melahirkan Rousseau. Jadi dia keluarga broken home. Semua kakak-kakaknya nggak tahan hidup sama bapaknya. Satu-satunya yang terpaksa hidup sama bapaknya itu Rousseau. Jadi dia tiap hari harus makan hati, hidup sama bapaknya yang jadi kayak bahasa Jawanya apa ya, bapaknya itu kadang sangat sayang sekali sama Rousseau, kadang juga sadisnya luar biasa. Jadi Rousseau sejak kecil hidupnya menderita. Cuma karena dia berasal dari keluarga yang agak terpandang dari Swiss, meskipun dia tinggalnya di Perancis, ya dia kalau urusan harta dia cukup lah lumayan. Dan ini nanti berpengaruh besar terhadap gaya hidupnya, gaya berpikirnya. Yang pertama yang jelas, Rousseau ini orang yang introvert tapi narsis. Iya ya, menggambarkan orang introvert tapi narsis. Ya mungkin kayak kamu yang kalau diajak ngobrol agak malu-malu gimana, tapi kalau posting di Facebook itu bahaya. Nah itu introvert tapi narsis. Jadi Rousseau itu agak pendiam, suka menyendiri, suka pokoknya enggak terlalu involved dengan dunia sosial, tapi dia narsis. Bahkan gila, ada yang bilang Rousseau ini agak punya, dalam tanda petik loh ya, kelainan seksual. Dia seorang eksibisionis. Jadi eksibisionis itu ya kamu ngerti sendiri, dia tiba-tiba senangannya memamerkan barangnya yang paling berharga pada orang lain, khususnya pada lawan jenisnya. Itu agak makanya tak bilang orang-orang filosof pada itu kadang ya aneh-aneh. Dia eksibisionis, dia terus keahliannya yang paling tinggi sebenarnya adalah nulis novel, nulis ilmiah, pokoknya nulis. Dia jadi terkenal sebenarnya karena tulisan-tulisannya beberapa kali menjuarai lomba karya tulis. Jadi kamu yang pintar nulis atau rajin nulis, jangan takut, siapa tahu kayak Rousseau, gara-gara tulisanmu kamu jadi orang besar. Karena dia ahlinya memang nulis, itu Rousseau. Introvert, eksibisionis, narsis itu dia pokoknya pengen dipuji, dia pengen orang selalu memperhatikan dirinya. Sehingga dalam banyak tulisan kadang-kadang dia ngarang sendiri tentang gimana saya ini orangnya menderita, orangnya susah, saya punya banyak penyakit, saya bertahun-tahun gak bisa tidur, saya pokoknya senangnya gitu.
mendramatisasi hidupnya sendiri terus diungkapkan dalam tulisan biar orang tertarik pada dirinya, selalu perhatian padanya. Jadi agak narsis. Jadi cuma ya nggak ada apa-apa aja ya. Kayak kamu di Facebook gitu loh, wah lagi galau nih, lagi itu kan orang dari nggak perhatian jadi perhatian. Terus semuanya komentar, kenapa? Ada apa? Terus jadi kamu perhatian padamu. Padahal orang ini apa-apa, cuma biasa aja. Itu gayanya Rousseau sebenarnya. Jadi nggak ada apa-apa ya, seolah-olah ada masalah. Terus cirinya lagi dia ini agak bahasanya Mario Teguh itu womanizer. Womanizer itu nek basa Jawane rodok-rodokan. Senengane petualangan sama perempuan-perempuan aristokrat zaman itu, rodok playboy, itu Rousseau. Meskipun dia sendiri cerita saya sebenarnya punya kelainan, tapi ya dia sukanya diperhatikan lawan jenisnya. Jadi dia melakukan banyak hal, banyak cara, banyak trik agar selalu jadi pusat perhatian. Itu Rousseau. Tapi di luar semua itu sebenarnya dia adalah tokoh besar. Pengaruhnya luar biasa membentuk dunia modern dan bahkan dunia pasca modern. Banyak orang yang sadar atau tidak sebenarnya dipengaruhi oleh Rousseau, termasuk khususnya dalam dunia sosial dan politik. Kita lihat satu-satu. Ada dua jargon dari Rousseau yang sangat terkenal. Jadi dua semacam kata mutiara di bukunya yang dikenal orang. Nanti terakhir tak kasih lagi satu, tapi yang kita sebut dulu dua. Jadi yang pertama adalah katanya Rousseau, segalanya baik ketika keluar dari tangan sang pencipta, tapi segalanya memburuk di tangan manusia. Jadi kita itu aslinya dulu baik, diciptakan Tuhan itu fi ahsani taqwim, fitrah suci luar biasa. Tapi terus rusak. Yang rusak ya kita sendiri manusia. Jadi semuanya begitu original dari Tuhan, yang awal itu sip, kualitasnya bagus, luar biasa. Tapi terus begitu kita menjalani hidup, berhubungan dengan orang lain, kita sendiri membentuk hidup kita, terus pasti akhirnya terus jadi rusak. Jadi dalam teorinya Rousseau, hakikatnya manusia itu bagus, manusia sendiri yang merusaknya. Dan 99% yang merusak manusia itu ya dunia sosialnya. Terus nanti satu-satu akan kita jelaskan itu. Yang kedua, katanya Rousseau yang terkenal lagi, slogan dari Rousseau, manusia itu dilahirkan bebas. Tapi coba dilihat, dimanapun ternyata manusia itu terbelenggu. Kamu sadar atau tidak, kamu yang merasa bebas sekalipun, tapi sebenarnya kamu sedang terbelenggu oleh konsep-konsepmu sendiri, oleh nilai-nilai yang kamu anggap benar, oleh aturan-aturan masyarakat sekelilingmu, oleh banyak sekali yang membelenggu kamu. Ngaji filsafat ini kaya-kaya bebas, santai, sakarepmu dhewe, tapi mungkin secara nggak sadar ada kok aturan-aturan yang kita sepakati, entah ya entah enggak. Entah kamu sadar apa enggak. Itu kan ada aturan-aturan. Misalnya aturan apa ya, dimulai jam 8. Aturan apa lagi, kalau datang ke sini saya duduknya di sini, kamu yang duduk sana jangan berani-berani duduk di sini loh ya. Ya itu kan kayak semacam aturan. Apa enggak boleh kamu tiba-tiba duduk di sini dan saya di situ aja ngadep ke sana. Ya bisa aja, tapi kan ada konsensus yang kita enggak sadar, yang membelenggu kita bahwa pokoknya saya di sini, kamu di sana. Macam-macam, mungkin cara berpakaian, cara macam-macam. Ini sebenarnya yang belenggu yang ada di pikiran kita. Jadi kita itu hakikatnya bebas, tapi kita sendiri yang membelenggu diri dalam banyak hal. Itu tesis besarnya Rousseau. Ya silakan kamu jelimati sendiri dalam hidupmu, belenggumu itu apa aja. Kadang lucu, kadang ya serius, kadang ya macam-macam. Mulai model baju, cara cukur, cara misalnya kamu berani nggak hari ini gundul, itu mungkin tak tanya satu dua, ada yang berani, ada yang nggak berani, ada yang macam-macam. Siapa sih yang harus matok rambutmu, harus modelnya gini? Itu nggak sekali-sekali gundul, nggak bisa Pak. Kalau gundul saya jadinya nggak cakep. Siapa yang bilang? Ya kan, kamu dibelenggu sendiri oleh konsepmu sendiri. Saya harus pakai jin itu kalau gini, baju itu kalau
atasnya terang ya, kalau bisa bawahnya gelap labiranuli, itu menang-menang kamu bikin aturan sendiri. Apa enggak boleh kamu jinnya warnanya hijau dan bajunya warnanya kuning? Boleh aja. Enggak ada orang membalikin dan enggak ada orang, boleh aja. Rambutmu kamu bikin kriwil-kriwil, kamu gundul, tiba-tiba kamu keriting, boleh aja kok. Tapi kan kamu ngatur dirimu sendiri, nata-nata kamu sendiri, dan seterusnya. Apa nggak boleh orang yang ukurannya S pakai baju XL? Boleh. Sekarang kan banyak yang harusnya ukurannya L malah pakai baju XS, khususnya yang putri-putri itu kan. Loh, boleh kan, kamu malah seneng lihatnya. Oke. Jadi manusia dilahirkan bebas, tapi di mana-mana dia terbelenggu. Kamu, ya mungkin ada yang masuk akal, ada yang kamu sendiri bikin aturan yang tidak masuk akal. Ya banyaklah dalam hidupmu sehari-hari. Mungkin gaya hidup, mungkin ketergantungan pada sesuatu, mungkin kebiasaan. Kan ada itu, saya kalau tidur nggak pakai selimut ini nggak bisa tidur. Anak-anak kecil kan nggak kayak gitu. Kalau nggak pakai bantal ini nggak bisa. Kalau nggak sambil dengerin lagu nggak bisa konsentrasi. Kalau nggak sambil lesehan nggak bisa belajar. Kalau tidak waktunya sepi saya nggak bisa baca. Sebenarnya kamu sendiri yang bikin belenggu buat dirimu sendiri. Dan banyak pembiasaan. Air itu sebenarnya menyegarkan, menyehatkan, tapi kamu sendiri yang bikin habit bahwa air itu menyengsarakan, air itu bikin pilek, air itu bikin masuk angin. Kan kamu sendiri yang bikin. Dulu waktu kamu kecil, waktu hujan, kamu seneng luar biasa, keluar lari-lari, hujan-hujan, sepak bola lah, dan gak apa-apa itu. Tapi hari ini kan kamu mendefinisikan air itu sebagai barang yang membahayakan. Jadi begitu kamu naik motor, gerimis kecil-kecil aja kamu panik luar biasa, ke pinggir terus pakai jas hujan, seolah kalau kena air terus kamu akan. Dan buktinya begitu kena air toh, itu kan sama dengan kamu memberitahu dirimu sendiri bahwa air itu bikin kamu sakit. Dan ya, akhirnya jadi sakit beneran. Kamu sendiri yang melatih dirimu untuk jadi ringkih, takut sama air. Ya kalau nggak penting sebenarnya, ya kalau misalnya memang mau pulang ke kos-kosan, ya mbok ben aja kena air. Wong yo nanti bisa ganti di kos-kosan, di kamar. Tapi kan kamu tidak terlatih begitu, pokoknya air nanti masuk angin, Pak. Ya sudah, masuk angin beneran kalau kamu kena air. Dan itu yang pembiasaan kayak gini yang sering kamu nggak sadar. Angin, air itu kan sebenarnya friendly sama kita. Sejak kecil kita akrab, cuma ya akhirnya nggak terbiasa sudah. Zaman saya dulu kecil di kampung, simbahku itu kalau ke sawah itu tidak pernah bawa air, cuma bawa kendi. Airnya ngambil di sungai sebelah sawah, dimedit terus diminum sek-sek. Dan tidak apa-apa, saya nyoba minum juga tidak apa-apa. Cuma sekarang tidak wani. Iya kan? Jangankan itu, air sumur aja sudah. Jadi waktu kecil tidak apa-apa minum air sumur, air keran itu tidak apa-apa. Sekarang tidak berani. Jadi ada sugesti bahwa kalau minum itu nanti pilek, dan ya pilek beneran. Kita yang membelenggu diri kita sendiri dalam banyak hal. Oke. Yang pertama, Rousseau mengkritik manusia modern. Padahal ini era-era awal modernitas, ketika orang baru tercerahkan. Jadi katanya Rousseau, manusia modern itu manusia rasional. Dan manusia rasional itu manusia yang positivistik. Dan orang positivistik itu hanya percaya pada yang real, yang nyata, dan yang rasional. Di luar itu dia tidak percaya. Dan bagi Rousseau ini sangat anti manusia. Jadi hidup kalau hanya berdasarkan yang kelihatan, yang bisa diindra dan yang masuk akal, kita akan defisit besar-besaran. Sangat banyak hazanah yang harusnya bisa kita rangkul tapi hilang. Bahasanya Rousseau, abad pencerahan ternyata adalah abad pesimisme total. Kita merasa pesimis, selama ini kita yakin, wah agamaku benar, Tuhan benar. Itu kan orang-orang abad tengah, ada surga dan neraka. Tapi terus drop, wah ternyata semuanya nggak masuk akal. Ternyata nggak ada bukti empirisnya. Yang sampai hari ini kan kita kejar-kejar itu kan bukti empiris, bukti positif tentang dunia supernatural, dunia metafisik itu. Buktinya tiap hari sampai hari ini masih ada acara-acara dunia lain, acara-acara. Itu kan kamu ingin membuktikan secara fisik, material, barang yang kamu yakini itu tidak material. Dan kamu senang luar biasa kalau ada
kamera menangkap suara ini. Itu kan kamu senang banget. Kayak seolah-olah padahal itu kamu dihapusi. Ya itu kan uji nyali, bukan mencari hantu. Yang itu uji nyali itu kan gimana caranya nyalinya yang diuji. Kadang-kadang ya dikerjain nggak ada apa-apa, dibikin suara biar nyalinya kuat apa enggak, kan gitu sebenarnya. Bukan urusan hantunya. Makanya mesti kan ujiannya kamera menangkap suara ini. Tapi nggak berani dia bilang ada hantu lewat, kan nggak berani karena itu bikinan dia sendiri. Kalau diterapkan itu cuma uji nyalinya yang sedang uji nyali kok, nggak ada hubungannya sama hantunya. Dan itu sebenarnya membuktikan secara positivistik hal-hal yang sebenarnya dia tidak positif. Oke. Jadi ada pesimisme akhirnya. Orang-orang beragama, orang-orang yang semula punya keyakinan, punya belief, dunia timur yang eksotis, yang tidak terukur pakai rasio dan pakai empiris, terus jadi ngelokro. Iya ya, kita ini kok kalah maju sama barat ya, kita ini kok kalah jaya sama barat. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena kita mengukur peradaban kayak barat. Kemajuan diukur secara fisik dan rasional. Padahal apa iya sih, maju itu hanya itu ukurannya. Tapi kan kita sudah dimakan oleh itu. Maju itu kalau sudah bisa bikin pesawat, maju itu kalau sudah bisa pendapatan per kapitanya sekian, maju semuanya ukurannya materi dan bahkan ekonomi. Oke, dan itu menghancurkan manusia sebenarnya. Kita makanya ada tokoh mazhab Frankfurt, Marcuse, yang bilang orang melihat hanya dari satu dimensi, one dimensional man. Seolah-olah kalau sudah bisa bikin pesawat, kalau sudah pintar matematika, kalau tekniknya sudah canggih, dialah orang yang maju. Oke, dan itu saya kutip dari bukunya Rousseau. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian ternyata hanya menghasilkan ketidaksungguh-sungguhan, kemunafikan, kecongkaan, dan kesombongan umat manusia. Jadi orang pintar biasanya terus cenderung jadi congkak, jadi sombong. Dia merasa bahwa dialah yang menguasai realitas, dialah yang bisa membaca kenyataan, dialah yang bisa mengidentifikasi persoalan. Semakin pintar orang biasanya semakin gaya. Semakin dia merasa, loh, aku loh bisa paham. Apalagi kalau sudah profesor. Ya kan, karena ada anekdotnya. Pokoknya profesor itu hanya punya dua hukum. Hukum yang pertama, profesor itu nggak bisa salah. Hukum yang kedua, kalau profesor salah, lihatlah hukum yang pertama. Jadi daerah bisa salah. Kan kayak gini ya. Jadi semakin angkuh. Orang tambah pintar biasanya nggak tambah rendah hati, tapi semakin angkuh. Dan itu yang makanya terus ada peribahasa, harusnya orang itu kayak padi, semakin berisi dia semakin menunduk. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Semakin kamu punya isi, biasanya semakin ingin memamerkan isimu, semakin ingin menunjukkan pada orang lain bahwa aku lo ngerti, aku lo pinter, aku lo menguasai tentang ini, menguasai tentang itu. Dan itu bisa dilihat dari Facebookmu. Oke, iya, sekarang banyak, zaman dulu banyak orang misterius. Aku tidak paham janjinya anak ini kayak gimana ya, wataknya apa. Tapi sekarang jarang orang misterius. Terlengkap semuanya dari postingannya tiap hari. Jadi sudah kelihatan. Jangankan yang penting-penting, yang tidak penting aja kamu posting, kamu bikin status. Wong cuma beli makan sambal sama kerupuk aja kamu foto, kamu masukin Facebook kok. Ya kan itu ngalang-ngalang rusuh pokoknya, narsisme itu. Sedang jalan kemana aja mesti foto itu, mesti gitu. Jadi seolah-olah dirimu adalah orang yang paling penting di dunia. Jadi harus apa-apa kabar ke orang lain. Setiap orang merasa dirinya artis. Apalagi kalau terus yang komentari banyak, wah titip oleh-oleh ya, wah dengan situ, kamu senangnya luar biasa. Apalagi ada foto terus, padahal yang komentar itu kan biasanya kalau foto biasanya basa-basi, wah tambah cakep aja, wah tambah itu. Sebenarnya itu basa-basi, tapi kan kamu senangnya luar biasa, wah ada yang komentari shit. Oke, dan itu yang terjadi dengan manusia hari ini. Itu sebenarnya pengaruhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi padahal manusia itu menurut saya yang paling menarik adalah orang yang misterius.
agak susah ditebak orang ini kayak gimana ya. Itu biasanya lebih penasaran, lebih bisa bikin orang tertarik dibandingkan yang sudah terbuka semuanya. Makanya ya jadilah orang yang misterius dikit lah. Jangan semua orang ngerti siapa kamu. Kalau semua orang ngerti itu bisa ditebak. Kalau perang itu musuh itu sudah ngerti kamu kayak gimana dan cepat kalah. Tapi kalau misterius kan gimana ya anak ini itu kan enak. Orang itu jadi tidak mau sembarangan ini. Jangan-jangan mesti gitu kalau misteri. Tapi kalau sudah jelas Allah dia gampang sudah dikasih gini aja manut-manut. Karena kamu sudah jelas. Jadi bikin dirimu misterius. Jangan kayak orang modern yang hanya positivistik, yang hanya kelihatan secara indrawi dan bisa ditangkap oleh akal. Itu kan yang disasar oleh orang modern. Padahal justru banyak hal yang indah kalau kamu secara indrawi nggak kelihatan, secara nasional nggak ditangkap, tapi luar biasa. Itu sebenarnya yang diserang oleh Rousseau. Dan untuk bisa seperti ini katanya Rousseau, kita harus back to nature, kembali pada kondisi alami kita. Banyak orang keluar dari kerangka alamiahnya. Banyak orang yang pakai topeng. Banyak sekali topeng yang kita kenakan hari ini. Bisa kamu cermati satu-satu. Kamu coba sekali-sekali tafakur, muhasabah. Topeng apa aja sih yang setiap hari tak pakai dalam hidup ini? Kamu mungkin topeng bahwa aku lo mahasiswa, aku lo intelektual, aku lo santri, aku lo rajin ikut pengajian, aku lo, itu semua sebenarnya topeng yang kamu pakai. Kamu bikin citra dirimu sendiri. Meskipun tiap hari kamu ngeritik SBY pencitraan, sebenarnya kamu juga pencitraan tiap hari. Pencitraan itu kan kamu ingin dilihat orang sebagai apa, kan itu aja. Kadang-kadang kamu malu mengekspresikan dirimu apa adanya karena ingin dilihat orang sebagai apa. Aku ingin dilihat jadi anak rajin, aku ingin dilihat jadi anak yang baik, aku ingin dilihat jadi teman yang toleran, aku ingin dilihat jadi teman yang suka ngasih nasihat, aku ingin dilihat jadi orang yang bijaksana karena sudah belajar filsafat, aku ingin kan gitu. Terus enggak ya, jadi ngerti filsafat sidik-sidik kan sekarang kamu gini kalau ada orang ngomong filsafat, kalau kayak gitu. No itu, tapi berat kan, jadi ternyata ngaji malam ini bisa jadi topeng baru buat dirimu bahwa kamu adalah orang yang ngerti filsafat. Hati-hati cobaan-cobaan seperti ini. Oke, jadi manusia modern punya banyak masalah, katanya Rousseau. Cirinya kan ini, orang modern itu. Modern itu kan ketika terjadi transisi dari nalar yang supranatural menuju nalar yang materialistik, deistik, sekularistik, ateistik, kan itu. Sebelum modern kan orang ada di era tengah. Di era tengah itu banyak hal supranatural. Ngomong agama, ngomong Tuhan, ngomong takdir, ngomong itu kan orang pertengahan. Ketika geser ke modern, mungkin orang merasa jenuh dengan agama, merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban dari agama, maka agama perlahan disingkirkan. Yang paling lembut modelnya deistik. Deistik itu percaya Tuhan, percaya agama, cuma hidup ini sudah ada hukumnya sendiri, sudah ada aturannya sendiri. Itu kan deisme namanya. Tuhan itu setelah menciptakan, Tuhan itu kayak tukang bikin jam. Jadi setelah dia bikin jam kan tukangnya nggak ngopeni lagi ini telat atau nggak telat, pokoknya sudah ada hukumnya sendiri ditaruh di jam. Deisme kan gitu. Jadi Tuhan setelah menciptakan alam semesta dia nggak usah cawe-cawe lagi, sudah dikasih hukum sendiri. Alam sudah jalan sesuai kodratnya, manusia juga sudah jalan sesuai kodratnya. Nanti akhir zaman Tuhan tinggal menghisap, kamu benar nggak ikut kodrat yang bagus atau jangan-jangan kamu milih kodrat yang jelek, kan itu aja. Jadi mungkin setelah menciptakan alam, Tuhan itu kembali lagi ke kantornya santai-santai nonton-nonton TV apa-apa, nunggu sampai kiamat. Enggak. Nah, itu kan kayak gitu. Itu deisme. Kalau kita kan enggak, Tuhan itu ya setelah menciptakan terus diawasi, terus kalau ada yang kan gitu. Tapi kalau orang deisme enggak, ya setelah menciptakan selesai sudah. Tuhan pergi, enggak ngapain lagi, sudah dikasih hukum. Jadi Tuhan sekarang sedang santai-santai. Nah, pokoknya ngerokok di ruangannya lah, nunggu kiamat. Begitu kiamat dia, ayo kamu ngapain tadi? Nah, kan gitu. Pas tak tinggal kamu ngapain aja di dunia, kan gitu. Nah, itu deistik namanya. Kalau sekularisme, ya percaya Tuhan, percaya agama. Cuma agama Tuhan itu urusannya langit lah, yang dunia biar urusannya dunia. Itu sekuler. Kalau ateis, tidak percaya.
Kalau materialis ya yang dipercaya hanya materi. Dan itu pergeseran besar dari abad tengah ke modern, melahirkan cara berpikir yang deterministik. Deterministik itu ya kayak tadi, alam ada sunatullahnya, manusia ada kodratnya. Yang supranatural tidak ada tempat. Hidup ini sudah ada logikanya sendiri, sudah ada polanya sendiri, sudah ada modusnya sendiri. Sudah tidak ada tempat bagi supernatural, bagi yang gaib-gaib, yang itu tidak ada. Hidup itu terukur dan masuk akal. Saintisme sudah jelas, positivisme, dan juga rasionalisme instrumental. Rasionalisme instrumental itu akal hanya dipakai untuk melayani kepentingan manusia. Jadi bandingkan dengan konsep akalnya para filosof Islam abad tengah misalnya, akalnya nggak cuma instrumental, akal itu substansial. Tapi di era modern, akal itu jadi cuma instrumen, akal itu jadi cuma alat untuk menjustifikasi kepentingannya manusia modern. Itu nanti kalau di filsafat ada yang mengkritik rasionalitas instrumental itu, misalnya Habermas dengan konsep tandingannya namanya rasionalitas komunikasi. Ya, nanti kita akan ketemu Habermas pelan-pelan. Tapi ini yang dikritik oleh Rousseau sebenarnya. Manusia jadinya nggak kayak manusia. Manusia jadinya kayak robot, mekanik. Softwarenya namanya akal, hardwarenya fisik panca indera. Jadi ya jadinya sedih Rousseau. Padahal intinya manusia kan bukan itu. Intinya manusia kan ada pada jiwanya, pada rasanya, pada emosinya. Dari situ terus Rousseau mengeluarkan pikiran-pikirannya yang sangat terkenal. Yang pertama, idenya Rousseau adalah tentang, coba kita lihat lagi hakikatnya manusia itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kan Rousseau nanti. Rousseau ini sejaman dengan 3 orang, yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Tiga-tiganya ngomong tentang hakikatnya manusia. Kalau Rousseau, manusia itu hakikat aslinya adalah baik. Hakikat aslinya adalah damai. Hakikat aslinya adalah lurus. Itu Rousseau. Makanya kalau di Rousseau ya jalan keluarnya kalau ada masalah ya orang harus kembali pada yang alami-alami. Buang semua topengmu. Identitas dasar kita adalah manusia. Baru topeng-topeng yang lain, baru label-label yang lain, baru atribut-atribut yang lain. Teorinya Rousseau ini penting kalau kita ingin menganalisis kenapa sih kok ada orang Islam yang ngamuan? Kenapa kok ada politikus yang gampang nipu? Kenapa? Karena yang didahulukan topengnya. Dia melupakan hakikat alamiahnya. Jadi pertama-tama harus diingat, apapun topeng, apapun identitas yang kamu pakai, hakikat dasarmu adalah manusia. Baru terus Islam, baru terus Indonesia, baru terus mahasiswa, baru terus takmir, baru terus, itu kan label-label. Tapi yang paling dasar itu harusnya manusia. Hari ini kan kebalik, kadang-kadang kamu taruh misalnya Islamnya duluan, sehingga terus perilaku Islami sering nabrak dimensi dasariahmu yang manusia. Jadi banyak Muslim yang terus, Muslim kok tidak manusiawi? Karena si Muslimnya melupakan kodrat dasarnya sebagai manusia. Pertama-tama harus diingat, kamu manusia dulu, maka berperilakulah seperti manusia. Jadi banyak orang yang bunuh orang lain, melakukan perilaku tidak manusiawi, menyerang orang lain, menyakiti orang lain. Nah itu kan tidak manusiawi. Tapi atas nama topeng, entah itu topeng politik, topeng agama, topeng, dan itu yang dijelaskan oleh Rousseau. Padahal aslinya kita itu baik kok. Ini kan kebalikannya Thomas Hobbes. Kalau di Thomas Hobbes, keliru. Aslinya kita tidak baik. Aslinya manusia itu jahat.
manusia itu adalah serigala bagi yang lain. Nah, ini melihat dua-duanya punya argumen sendiri. Kalau Rousseau kan tadi kayak gitu. Kalau Thomas Hobbes melihatnya, manusia itu apa ya? Egois. Manusia itu individual. Manusia itu selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dan nggak peduli sebenarnya sama orang lain. Kalau dia peduli sama orang lain, kok kelihatannya friend. Kalau sebenarnya dia menyembunyikan kepentingannya sendiri. Kalau merugikan, ya cepat-cepat dia nggak akan dijadiin teman. Jadi orang itu sebenarnya jahat hakikatnya. Ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin sukses sendiri, ingin jagoan sendiri. Itu hakikatnya manusia sudah. Itu katanya Thomas Hobbes. Kalau pakai Thomas Hobbes, ya hati-hati kamu jangan percaya dengan teman dekatmu, hati-hati karena kalau ada yang bilang saya tulus kok, saya ikhlas kok, enggak, itu biasanya ada kepentingannya kok. Itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, nggak ada yang gitu-gitu. Nggak ada orang yang bebas dari kepentingan, nggak ada orang yang nggak egois. Setiap orang pasti egois, katanya Thomas Hobbes. Setiap orang itu siap dan rela mengorbankan yang lain untuk kepentingannya sendiri. Kalau kelihatannya kok dia berkorban, itu sebenarnya ada yang disasar di balik pengorbanan itu. Itu katanya Thomas Hobbes. Jadi kalau pacarmu bilang hidup matiku untukmu, gak percaya, itu pasti dia ada kepentingan. Tadinya saya ingin jadi pacare. Kalau diputuskan, enggak kok, aku ikhlas mencintaimu. Enggak ada. Ikhlas mencintaimu apa? Kalau diputus ya terus langsung ganti lagi. Enggak bisa. Itu kan berarti aku mencintaimu kalau kamu mencintaiku. Kalau enggak ya enggak. Kalau kamu mencintaiku berarti kamu memenuhi keinginanku. Kalau enggak kan berarti enggak. Sebenarnya egonya sendiri. Dia sedang mencintai dirinya sendiri, bukan orang lain. Kenapa kok ada orang menyumbang sedekah macam-macam? Ya sebenarnya untuk kepentingannya sendiri. Ya tapi ikhlas kok dia enggak minta apa-apa enggak. Ya kalau dikejar paling dasar adalah untuk memenuhi hasratnya, untuk bikin dia puas. Alhamdulillah aku bisa sedekah. Itu kan sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi egoismenya yang ingin dipenuhi sebenarnya. Alhamdulillah aku bisa bantu orang lain, kapan lagi. Ya itu kan puas, dirinya yang puas, bukan orangnya yang dikasih loh. Dia aja, berarti apa? Pemenuhan egoismenya dia. Jadi orang lain jadi sarana biar dia bisa berawal, biar dia bisa jadi orang soleh, jadi orang dermawan. Itu kan medianya orang lain. Jadi orang lain jadi jembatan, dia jadi orang baik. Sebenarnya tujuannya dianya yang ingin jadi orang baik. Jadi egois tetap untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau katanya ya, kalau dibolak-balik sebenarnya ya egois. Agama, kesolehan, apalagi yang kayak gitu-gitu, amal dan macam-macam itu enggak ada yang tidak pamrih. Enggak Bapak, saya sholatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu pamrihnya. Ya lillahi ta'ala kan literalnya karena Allah ta'ala. Ya itu pamrihnya, biar Allah ridho padahal kan. Iya, itu enggak ada yang murni ikhlas, enggak ada apa-apa, blank itu enggak ada. Itu termasuk. Tapi katanya Rasul kebalikannya, enggak. Manusia itu dasarnya bersih, dasarnya fitrah suci. Masyarakat yang merusaknya. Kalau ada orang ambisius, kalau ada orang berpamrih, kalau ada orang egois, itu sebenarnya masyarakat yang merusak. Anak kecil itu tulus, itu nggak ada pamrih apa-apa. Main-main habis gegeran ya langsung salaman lagi, main lagi, setengah jam lagi sudah rukun lagi bisa. Kenapa tulus, bersih, hakikatnya dia bersih. Bandingkan sama orang dewasa, ya kan? Anak kecil itu, makanya kan ada yang bilang anak kecil itu kalau ada masalah penyelesaiannya dewasa. Beda sama orang dewasa. Kalau ada masalah penyelesaiannya biasanya kayak anak kecil. Kalau sudah nggak seneng terus pokoknya musuh, pokoknya sudah kamu sudah musuhku, itu alamat mesti lama panjang. Kalau anak kecil kan enggak, begitu musuhan habis nangis dijedoti sampai mendul, sebentar lagi ketemu ketawa-ketawa lagi bareng. Orang dewasa enggak akan bisa. Kalau sudah kamu dibohongi, kamu membohongi aku sekali sampai kiamat aku enggak akan percaya. Itu orang dewasa itu sudah. Cirinya itu disalahi sidik wis gak percaya. Sandalmu dipinjam sebentar kamu bilang, sandalku di mana? Aslinya kamu memang maling kok. Aku sudah sejak dulu tak harus satu sekali kalau cuma sandal dipinjam sebentar aja. Kamu sampai itu rusuh. Jadi ndaklah. Orang aslinya yang bikin kamu jadi kayak segitunya kan masyarakat.
Yang bikin kamu ambisius jadi saya kuliah harus cum laude, setelah cum laude saya, itu sebenarnya kamu nggak sadar ada ideologi dari masyarakat yang masuk dalam dirimu yang bikin kamu rusak. Sekolah kuliah dari cari ilmu jadinya cari nilai, cari ijazah. Itu kan masyarakat yang bikin kamu kayak gitu. Jadinya cari kerjaan, itu kan lagi-lagi masyarakat. Jadi manusia itu suci yang merusak masyarakat. Itu katanya Rousseau. Rousseau ngasih gambaran. Coba lihat orang primitif ketika masyarakat belum lahir, hidupnya keluar masuk hutan, ya kan? Tidak ada industri, tidak ada bahasa yang rumit, tidak punya rumah, tidak ada tendensi apa-apa, kedudukannya sama, tidak ada saling kalah mengalahkan. Ya kan, di situ disebut bahwa manusia asli biasanya hidupnya soliter sendiri-sendiri. Baru rusak ketika bikin masyarakat. Ya kan, ketika orang hidup sendiri-sendiri di zaman primitif kan tujuannya cuma dua, gimana caranya agar tetap hidup, tidak sakit dan tidak mati. Kan itu aja. Cari makan, yo kepuasan hewaninya lah yang dipenuhi dan tanpa gegeran. Makanya jarang ada hewan itu yang gegeran karena seperti yang digegerkan oleh manusia. Tidak pernah gara-gara pilihan pimpinan terus hewan itu pecah jadi partai-partai, itu tidak ada. Ya kan? Hari ini ketuanya siapa, pokoknya aturannya apa, kayak monyet itu kan dia punya konsep sosial sendiri, mekanisme milih pimpinan sendiri, dan itu nggak ada yang komplain, nggak ada kok, wah ini aturannya lawas ganti lagi. Yang bisa kayak gitu cuma manusia yang bermasyarakat. Jadi jangan salah kalau kamu bilang, oh itu nafsu hewani. Loh, nafsu hewani lebih tertib daripada nafsunya manusia. Nafsu hewani itu ya benar seks bebas, tapi seks bebas itu kalau sudah ya sudah. Kalau manusia kan enggak. Kalau sudah ya cari lagi. Syukur-syukur bisa gonta-ganti. Kalau hewan memang kadang gonta-ganti, tapi dia tidak berorientasi gonta-ganti. Kalau adanya satu itu ya enggak apa-apa. Tapi kok kebetulan ketemu ganti ya enggak apa-apa. Tapi kalau gitu kan harus ganti, kalau enggak ganti bosan. Jadi nafsu hewan itu, makanya manusia itu kan asfala safilin kalau sedang dahsyat, bahkan ngalah-ngalahi hewan. Karena hewan toh ya tertib, tidak kayak kita. Makan itu, hewan itu sejago-jagonya hewan makan ya kalau sudah ada makanan dimakan sampai kenyang ya sudah. Besok cari lagi kalau sudah lapar lagi. Kalau orang kan enggak. Makan kenyang, lu buat besok apa? Cari juga dong. Buat besok lusa apa? Terus ditimbun enggak karu-karuan sampai yang lain enggak kebagian. Nah itu manusia. Jadi jangan sangka, kamu jangan melecehkan hewan. Hewan lebih tertib dari kamu dalam hidupnya. Kalau tadi dibilang bahwa di alam semesta sudah ada hukumnya dan hewan konsisten mengikuti hukum alam, yang tidak kan manusia. Maka banyak ketidakseimbangan alam yang bikin sebenarnya manusia sendiri. Termasuk banjir, termasuk mungkin gunung meletus, termasuk tanah longsor. Sekali-sekali kamu baca Masaru Emoto, tapi mikirnya jangan sempit. Ketika air itu kalau dibacain Fatihah terus jadi apa? Air itu kalau enggak. Coba lihat pengaruh air pada pengaruh manusia pada air secara keseluruhan. Enggak cuma air yang dibacain Fatihah atau dibacain lagu rock. Kenapa air sekarang susah habis kalau sudah selesai? Kenapa? Mungkin ada pengaruh dari emosi-emosinya manusia. Termasuk kenapa sampai ada tsunami besar luar biasa di Aceh. Kenapa ada gempa di Jogja. Itu nanti kalau pakai teorinya Masaru Emoto nanti banyak yang korelasi dengan kondisi psikologisnya manusia. Coba kamu kejar itu. Ada, saya lupa ya bukunya yang bahas itu. Jadi kenapa kok sekarang air itu habisnya lama, nggak bisa langsung tiba-tiba lari ke laut. Itu sebenarnya ada kalahnya manusia yang bikin itu. Terus kenapa dulu Aceh sedahsyat itu balas dendamnya air. Kenapa ada lagi tesis bahwa kalau pas bulan purnama itu biasanya selalu banyak kejahatan. Coba kalau malamnya bulan purnama, pagi-pagi kamu lihat berita, biasanya ada banyak kecelakaan, banyak. Karena bulan itu kan biasanya mau bikin naik air laut, bikin pasang. Nah, kadar air dalam dirimu juga ada pengaruhnya ke sana. Makanya dalam
beberapa hadis saya tidak tahu kualitasnya ya. Kalau bulan purnama itu kamu disuruh banyak mujahadah, kamu disuruh banyak wiridan. Karena ini agak secara biologis, geografis ini agak ada pengaruhnya. Mungkin kalau itu nafsu ya nafsumu sedang menggelegak, sedang naik. Kalau itu sedang, itu bulan purnama, ada pengaruhnya. Hati-hati. Nah itu teorinya Mas Arwi Emoto. Gimana pengaruh air terhadap hidupmu. Makanya agama itu kan selalu menyarankan banyak sekali hal dalam agama yang mungkin nanti ketemunya belakangan. Kayak gimana kamu, sudahlah dalam Islam itu kamu ngaji aja sebenarnya sudah ada pahalanya. Itu mungkin maksudnya yang pintar-pintar kan komplain, loh Quran kan gak cuma untuk dibunyikan, Quran itu kan harus dipahami maknanya. Iya, di sisi lain, tapi di satu sisi ketika kamu baca itu persis kayak air yang dibacain Fatihah, kayak air. Kenapa? Air di dalam dirimu biar tertib. Hidupmu itu kacau metabolik, karena tubuh kita kan 70% lebih komposisinya air. Maka sering-sering diperdengarkan yang nyaman, yang enak, biar komposisinya kayak air yang dibacain Fatihah. Jadi sering-seringlah ngaji. Oh itu jangan terlalu sering nonton TV, apalagi internetan, Facebookan, Twitteran. Karena kamu kalau internet kan bisa betah berjam-jam, kalau ngaji dapat setengah halaman wis ngantuk. Ya kan, kamu nggak tahan banting kalau untuk urusan itu. Tapi kalau internetan mau semalam pun kamu kuat. Nah, itu jadi kondisi naturalnya manusia. Yang orang primitif itu biasanya lebih simpel hidupnya dan tidak neko-neko. Satu-satunya yang mendorong perilakunya manusia saat itu adalah self-love, cinta diri. Cinta diri itu bukan ambisius egoisme, tapi kamu sayangi dirimu sendiri, maka dipertahankan biar nggak sakit, biar tetap hidup, biar tetap survive saat itu. Kalau hari ini kan caramu mencintai dirimu sering-sering destruktif. Kamu cinta diri kadang-kadang pengen enaknya aja, maka tiap hari kamu makan enak, minum enak, ya akhirnya ya wis. Belum usia 30 tahun sudah penyakitnya macam-macam, diabetes, darah tinggi, gangguan jantung macam-macam. Kenapa? Karena kamu self love-nya destruktif. Kalau orang primitif enggak, jarang orang primitif kena HIV lah, kena jantung, kena jarang. Coba kakek-kakekmu zaman dulu, coba dilihat, mungkin sekarang yang masih tua, masih kuat, masih banyak. Kadang-kadang bapakmu sama kakekmu lebih kuat kakekmu, karena bapakmu mungkin generasi agak modern sehingga sudah kena diabetes, sudah kena darah tinggi, sudah kena. Sementara kakekmu yang sejak muda di sawah nyangkul itu masih sudah umur 80-an masih ngopi dengan cangkir besar, ngerokok, wah bus-bus. Dan umurnya 80 dan gak punya penyakit apa-apa. Sementara mungkin bapakmu yang umurnya baru 50-an sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh itu karena apa? Self-love-nya, self-love gaya modern, bukan self-love gaya primitif. Oke. Nah, di era primitif orang tidak berhasrat untuk kekuasaan, tidak ingin saling menguasai. Karena orang tidak berhasrat pada kekuasaan, maka orang tidak khawatir pada orang lain. Orang tidak merasa berkompetisi dengan yang lain. Coba rasakan hari ini, temenmu sekelas itu temen, tapi include di sana sebenarnya dia musuh. Dalam kompetisimu ngejar nilai, ngejar ijazah. Besok begitu lulus, sama-sama nyari kerjaan, sama-sama daftar PNS, lebih musuh lagi. Seandainya sama-sama lolos jadi PNS sak kantor, itu lebih musuh lagi karena rebutan nanti jadi pimpinan. Ya kan, dan itu yang terjadi. Jadi orang lain jadi sumber kekhawatiranmu. Kalau masih mahasiswa gini khawatir, jangan dia dapat A, aku kok untuk E ya. Dia harus dapat pacar, aku kok urung ya. Dia harus. Jadi kamu selalu khawatir dengan yang lain di sekelilingmu. Kenapa? Karena kamu tahu yang lain juga punya pikiran kayak gitu. Wah, nggak cepet-cepet kesalut aku. Kalau nggak, itu selalu begitu. Jadi khawatir. Dan Indonesia hari ini kan gitu. Orang serba khawatir dengan yang lain, akhirnya serba prasangka buruk pada yang lain. Rakyat prasangka buruk pada pemerintah, pemerintah prasangka buruk pada rakyatnya. Presiden curiga pada menterinya, menteri juga tidak terlalu percaya pada presidennya. Kan gitu.
DPR merasa dia berkuasa atas rakyatnya, rakyat merasa sebenarnya aku yang berkuasa atas DPR, dan selalu begitu. Dan itu yang terjadi sehingga Indonesia saat ini nggak karu-karuan, pertarungan perebutan power, perebutan kekuasaan. Kami merasa kedaulatan di tangan rakyat, katanya DPR wakilnya rakyat kan aku. Mana yang lebih tinggi? Ya rakyatnya dong. Enggak, ya wakilnya. Kan amanatnya sudah dikasih ke aku, berarti kedaulatannya sudah nyampe aku. Dan itu gogeran terus. Kamu curiga terus pada DPR, DPR juga ngelirik terus padamu. Jangan-jangan kamu mau mengkudeta mereka. Dan itu yang terjadi hari ini. Dan itu yang dikritik, salahmu dewe bikin masyarakat, katanya Rousseau. Hidup sendiri-sendiri aja enak, cuma apa yang bisa. Nah, ini tak gambarkan, saya tidak tahu ngopi bagus dari internet. Jadi orang natif, orang asli, tapi realitas kan berkembang, nggak bisa dihalang-halangi. Orang terus gara-gara tadi ada kebutuhan seksual, kebutuhan berkembang, terus bikin keluarga, punya anak, jumlahnya jadi banyak. Ketika jumlahnya banyak, terus ada komunitas-komunitas. Ketika ada komunitas, terus ada pembagian kerja. Ketika ada pembagian kerja, ya ada waktu macam-macam. Ada waktu untuk santai, ada waktu untuk istirahat. Kalau sebelumnya ketika nggak ada pembagian kerja, ya yang ke sawah, ya yang cari makanan, ya yang itu semuanya ya tanggung jawab setiap orang. Tapi begitu ada masyarakat, terus ada bagi-bagi kerja. Kamu tugasnya ini tugasnya ini, yang urusan bersih jalan tugasnya itu, terus. Dan ini nanti lama-lama jadi sumber masalah. Ketika orang sudah bermasyarakat, maka ini muncul cemburu, egois. Yang merasa lemah jadi minder, yang merasa kuat jadi sombong. Dimulai konflik demi konflik. Ya kan? Ya persis kayak Nabi Adam sama Ibu Hawa itu kan. Manusia pertama, ketika cuma Adam dan Hawa nggak ada masalah, cuma begitu punya anak 2, 4, 6, 10 muncul masalah. Anak-anak yang awal aja kan sudah gegeran, rebutan istri, saling lirian, saling wah, lah kok aku yang cakep dikasih istri yang jelek, nggak adil lah. Yang satu aturannya Tuhan memang gitu, ya enggak lah, Tuhan harus rasional dong, namanya zalim loh, yang cakep dikasih yang kan terus gitu, gegeran, mulai ada masalah. Coba cuma 2 kayak Nabi Adam itu kan, ya adanya cuma Hawa, ya wis kuwi arep golek neng di mana. Adanya cuma itu jadi nggak masalah. Coba dulu Hawanya ada 2, Hawa 1 dan Hawa 2. Mesti 2 Hawa ini gegeran mesti. Istri pertama aku lebih kok. Ya enggak, yang 2 mesti gitu. Jadi orang berkumpul pasti terus jadi masalah. Oke, jadi jangan takut dengan gesekan karena kenapa ada gesekan? Karena kita dekat. Kalau nggak dekat pasti nggak gesekan. Kita hidup bersama kan. Pasti ada kecemburuan, ada egoisme, ada minder, ada sombong. Dan itu yang terjadi ketika ada masyarakat. Apalagi kalau di Rousseau lahir namanya hak milik, kepemilikan. Kalau masyarakat primitif, semua hal untuk semua orang rusak karepmu lah. Kamu nemu apa wis, nemu durian ya dimakan durian sudah selesai. Tinggal sekarang nemu tele ya tele selesai. Tapi begitu ada hak milik, karena kita hidup bersama, ini wilayahku loh ya. Kalau ada tele di wilayahku, jangan diambil, ini milikku. Mulai ada milikku, milikmu. Kalau semuanya itu miliknya bareng-bareng, tapi begitu ada masyarakat sudah ada bagianku, bagianmu, milikku, milikmu, kerjaanmu, kerjaanku. Mulai masalah. Aku tapi butuh tele, enggak bisa tele ini milikku. Kalau boleh ganti sama durianmu sini 1, tak kasih teleku 1. Kalau enggak bisa. Meskipun kamu seperti apapun pinginmu dengan tele, kalau enggak ditukar sama durian enggak bisa. Ditukar sama pisang aja. Enggak, aku enggak butuh pisang, aku butuhnya durian misalnya. Mulai ada masalah ketika orang nyari hak milik. Ketika muncul nalar kepemilikan. Milikku bukan milikmu. Milikmu kalau bisa jadi milikku. Kan itu yang terjadi. Bukan kok milikku, milikmu kan harusnya. Tapi manusia kan enggak. Milikku, milikmu kalau bisa kapan-kapan jadi milikku.
dalam banyak hal. Kamu punya mobil, aku punya mobil. Mobilku ya mobilku, tapi mobilmu ya kalau bisa tak beli kapan-kapan. Misalnya begitu. Pacarku, pacarku. Pacarmu, pacarmu. Tapi kalau pacarmu mau padaku ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pacarku padamu. Kamu milih anaknya dulu. Jadi itu nalar hak milik. Kamu kan selalu begitu. Kalau pacarmu mau selingkuh, kamu musuhnya luar biasa. Tapi kalau kamu mau selingkuh, lagi itu aja kok marah kan gitu. Jadi saya enaknya dulu. Dan itu yang terjadi. Makanya dalam istilahnya Rousseau, the fall from grace out of the state of nature. Jadi kita sudah jatuh dari rahmat, dari hidayah untuk hidup secara natural. Dengan lahirnya dunia sosial, lahirnya kepemilikan. Jadi kita lahir suci, kita lahir bersih, tapi rusak oleh dunia sosial. Karena udah kepemilikan tadi, lama-lama muncullah kelas sosial. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang terpandang karena dia bisa melakukan banyak hal. Ada orang yang tidak bisa apa-apa karena aksesnya terbatas. Maka muncul kelas-kelas sosial. Nah, kelas sosial ini kalau nggak diatur pasti terus rusak, yang lahir konflik. Oleh karena itu terus dilakukanlah namanya kontrak sosial. Ayolah kita sepakati, kita bikin kontrak, karena kita terlanjur hidup bersama ini. Harus kita atur gimana tata aturan kita hidup bersama. Maka lahirlah masyarakat, lahirlah negara. Itu nanti jadi teori kontrak sosialnya Rousseau. Jadi hidup kita sebenarnya kontrak. Yang bareng-bareng ini kontrak. Ada aturan, ada nilai yang disepakati bersama. Namanya kontrak sosial. Cuma katanya Rousseau, hasilnya kontrak sosial itu good for few, bad for most. Baik hanya untuk sedikit orang, cuma untuk sebagian besar orang ternyata tidak kondusif, jelek. Kalau kamu survei di satu negara, itu biasanya yang tidak puas dengan pemerintah dan undang-undangnya pasti lebih banyak daripada yang puas. Di negara apapun termasuk di Amerika, pasti lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas. Seperti apapun presidennya. Kalau nggak percaya silahkan kamu buktikan. Hari ini kami puji-puji Soekarno, tapi zaman Soekarno jadi presiden, surveilah orang Indonesia, pasti lebih banyak yang tidak suka sama Soekarno. Karena banyak hal. Ya meskipun zaman itu karena nggak ada TV, nggak ada survei-surveian. Tentang kepemimpinannya Soeharto juga begitu. Ya hanya saja zaman Soeharto ada politik pembungkaman sehingga yang tidak setuju diem aja. Dan itu meledak tahun 98. Dan itu kalau setelah 98 disurvei siapa yang suka dan siapa yang nggak suka, pasti banyak yang tidak suka. Pak Harto diganti Habibie. Meskipun cuma sebentar Habibie, silahkan kamu zamannya Habibie loh ya, tidak sekarang. Karena kalau sekarang disurvei ya siapa yang suka Soekarno mesti banyak yang suka. Wong Pak Harto aja siapa yang suka Soeharto, banyak yang suka. Karena zaman sekarang kan lebih enak. Zaman dia kabar mulai enak zaman kita kan selalu gitu. Dan kamu setuju dengan leaflet itu, berarti kalau disurvei mungkin banyak orangnya. Zaman Gus Dur juga begitu. Zamannya Gus Dur memerintah, itu banyak orang, Gus Dur presiden kok kayak gini, tau cuma jalan-jalan juga, mesti banyak yang komplain sama Gus Dur waktu jadi presiden. Tapi hari ini banyak penggemarnya. Kalau disurvei banyak yang suka sama Gus Dur. Dan itu kenapa? Karena negara itu sebenarnya hasil kontrak. Dan kontrak itu biasanya ya seperti itu, good for few, bad for most. Kenapa? Karena isinya kontrak itu pasti pembatasan terhadap kebebasan individu. Yang semula bisa ngapain aja sekarang terikat kontrak. Disadari apa enggak, aturan itu yang kayak tadi dibilang Rousseau membelenggu. Sebaik apapun aturan, sebagus apapun aturan, sebenarnya itu sejenis belenggu. Ya kalau bagus ya belenggunya memang belenggu bagus, nanti hasilnya bagus. Tapi secara psikis itu sebenarnya kamu dibatasi.
Ya meskipun untuk ideal-ideal tertentu kamu lebih milih dibatasi daripada tidak. Misalnya untuk ketertiban sosial, atau kalau agama, ya biar besok bisa masuk surga kamu dibatasi kayak gimana aja boleh. Buktinya apa kalau itu tidak enak? Saya tidak berani bilang tidak kondusif, tapi buktinya apa kalau tidak enak? Itu termasuk agama aja. Kamu bilang, oh agama itu indah Pak, tidak percaya aku kalau kamu bilang gitu. Kalau pakai bahasanya rusuh. Seandainya besok sholat itu libur, kamu pilih libur atau pilih sholat? Tiba-tiba ada wahyu baru, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya besok sehari penuh sholat itu libur. Kamu milih libur atau pilih sholat? Pilih libur kan? Kamu enggak, oh enggak Pak, sholat itu bikin saya tentram, aku tetap sholat aja, enggak percaya aku. Pasti lebih milih libur. Karena sholat itu aturan yang membatasi kebebasanmu untuk ngapain aja, enggak dipotong oleh sholat. Puasa juga begitu. Kalau tiba-tiba ada wahyu, saudara-saudara, puasanya sekarang diganti tidak subuh sampai maghrib, tapi dibalik maghrib sampai subuh. Nah, kamu milih mana? Ayo. Nah, milih maghrib sampai subuh, milih yang enak. Ada belenggu yang ya memang dibikin kayak gitu lah. Kalau agama enak kan ya tidak ada reward and punishment. Agama itu memang pajak yang diminta Allah karena dia ngasih kamu banyak. Pajaknya, ayo sholat, ayo puasa, ayo kan itu aja. Oke, kita lihat kenapa sih kok jelek. Oke ya, jadi kayak gimana sih juntrungannya kok tadi tiba-tiba ada masyarakat dan ada kontrak sosial. Jadi gini loh, yang pertama, ya manusia itu memang secara alami dia damai, dia tentram. Cuma kan manusia punya akal, manusia ingin maju, dia punya kehendak bebas, punya free will, dan punya self-improvement. Gara-gara punya akal inilah maka dia ingin maju, apalagi dia bebas. Nah, karena dia punya akal dan ingin maju, karena dia juga bebas, maka terus dia punya target-target, punya cita-cita, punya keinginan-keinginan. Yang banyak di antara keinginan-keinginan itu tidak akan bisa dia penuhi tanpa kontak, tanpa kerjasama, tanpa ada orang lain yang mewujudkan secara bareng-bareng. Contoh paling gampang adalah kamu kan butuh, secara alamiah butuh pasangan. Yang cowok butuh cewek, itu kan tetap butuh orang lain. Sementara cewek ini mungkin ya anaknya orang lain. Terpaksa kamu berhubungan sama mertuanya. Mertuanya juga saudaranya orang lain. Kamu ketemu sama pamannya. Pamannya ini juga punya anak. Kamu ketemu juga sama ponakanmu. Terus tadi lu sih otomatis ketemu dalam komunitas. Jadi meskipun gara-gara dunia sosial yang alami tadi jadi kacau, tapi kita tidak bisa menghindar dari dunia sosial, dari hidup bersama. Karena memang itu fitrah kita untuk butuh pada orang lain. Jadi kenapa? Karena kita ingin maju, kita ingin berkembang, dan kita ingin bahkan berkembang biak. Maka kita butuh masyarakat. Nah, kita lihat negatifnya dulu. Oke, karena ada masyarakat tadi, terus ada kepemilian, terus ada kemudahan-kemudahan. Ketika ada kemudahan, terus ada kenikmatan-kenikmatan. Termasuk kalau bahasanya Risu ada leisure time, ada waktu senggang. Enak ya kalau selama ini makan cari sendiri, susah sendiri, sekarang ada istri. Nah, istri yang nyari makan. Saya cukup kerja, habis kerja santai tidur, istri yang ngurusi makan. Nah, banyak waktu-waktu leisure. Nah, terus ketika orang karena ada waktu senggang, karena ada jeda untuk kreativitas, tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok hidup, terus orang ingin berkembang. Ketika dia ingin berkembang, muncul ide-ide, muncul barang jasa yang sifatnya luxury, yang bagus, yang indah, yang mewah. Tapi juga kadang-kadang muncul juga yang sifatnya merusak. Jadi kreativitas itu bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kadang-kadang juga melahirkan sesuatu yang merusak, atau sesuatu yang tidak merusak, tidak bermanfaat, cuma nggak ada gunanya. Nah, ini sering yang kayak gitu.
Sesuatu yang sebenarnya nggak penting tapi terus dianggap penting, atau dipaksakan agar orang lain juga menganggap penting. Nah, itu banyak sudah yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kamu cermati hidupmu sehari kan banyak, seolah-olah ini penting, tapi sebenarnya enggak, kamu ditipu, itu enggak penting. Kamu diwajibkan untuk menganggap itu penting. Itu di masyarakat banyak. Kalau bahasanya Mat, itu yang disebut kesadaran palsu. Betul. Kuliah itu yang penting apanya? Nilainya, ilmunya, ijazahnya, atau statusnya. Itu kan kamu bingung. Kalau kamu salah-salah bisa, yang tidak penting kamu anggap penting. Tidak paham belas ya apa-apa, yang penting ijazah. Ya kan gitu. Jadi yang artifisial terus jadi penting. Ada kesadaran yang palsu. Banyak dalam dunia sosial banyak. Kamu sholatnya kusuk beneran, peduli amat, yang penting ketika kamu ke masjid nggawa sajadah, pakai serban, pakai nggawa tasbih, dan orang melihatnya wah ampuh tenan, terus cium tangan. Enggak penting di sini apa, yang penting kan serbanan dan nggawa tasbih. Banyak yang parameter-parameter yang lujan-jan itu enggak penting, tapi dianggap penting, dan itu lahir karena logika sosial. Makanya banyak konsep dalam agama itu yang menabrak ini. Coba jangan percaya deh dengan logika sosial, karena banyak yang menipu. Tidak ada jaminan yang santri itu hidupnya lebih lurus daripada yang tidak santri. Tapi kan prototipe di masyarakat santri, dia pasti pinter ngaji, dia pasti pinter ceramah, dia pasti kan gitu. Oh mahasiswa UIN, oh mesti ngajinya jos ini. Pinter khotbah, sip, pinter adan, sip, kan itu yang ada di masyarakat. Seolah-olah parameter-parameter religiusitas, parameter rohaniah adanya di situ. Dan itu yang tidak penting terus jadi penting. Banyak yang lebih artifisial lagi. Misalnya kamu akan dianggap rajin sholat kalau batukmu hitam. Oh, itu lebih artifisial lagi. Tapi lihatnya, kamu rajin sholat? Iya Pak, saya 5 waktu lengkap. Tidak percaya, buktinya batukmu belum hitam. Kalau kamu rajin sholat, harusnya sininya sudah hitam. Sudah, nah, itu kan seolah gitu. Kamu ikut sunnah Rasul enggak? Ikut Pak, tidak percaya. Ikut sunnah Rasul itu celananya harus kompang, harus punya jenggot, harus. Parameter-parameternya bikinan. Yang tidak substansial diposisikan sebagai substansial. Yang harusnya tersier diposisikan sebagai sekunder, atau malah diposisikan sebagai primer. Kenapa bisa begitu? Ada leisure time. Orang lebih melihat selera dibandingkan fungsi. Banyak corrupted needs, kebutuhan-kebutuhan yang bobrok, yang justru menjerumuskan. Janjane HP yang bermerek itu kamu butuh beneran apa enggak sih? Buat apa sih kamu beli smartphone itu? Buat komunikasi, buat gaya-gayaan. Memang kamu butuh karena kamu bisnismu adalah di tokobagus.com, atau lah kan gitu. Kalau memang kamu bisnismu di tokobagus.com yang butuh smartphone, iya kamu harus beli. Tapi kalau cuma SMS hello dan ngapain? Kalau cuma Facebookan untuk posting bahwa hari ini kamu sedang galau, lu ngapain? Kamu buang-buang uang untuk itu. Tapi kan enggak, kamu anggap penting karena kalau HP-nya jadul ya enggak dianggap modern dong Pak. Kalau HP-nya edisi kuno ya enggak seru dong Pak. Lah kan gitu kamu selalu. Yang enggak penting terus jadi penting. Itu kenapa masyarakat. Yang sekarang apa yang enggak kayak gitu? Motor aja kamu nyari merek, nyari yang kelas berapa lah Pak. Kalau motor itu ya parkirnya kamu sambil ndelik-ndelik. Tapi kalau pakai fiction atau pakai apa, kamu keras-kerasin suaranya, kamu biar orang semua ngerti. Begitu masuk ruangan kuncinya kamu taruh di depan jeruat gitu. Motor. Tapi kalau pakai pitung kan kamu datangnya belakangan, motornya diselip di pojok terus ragel. Kalau pulangnya paling belakangan, nunggu yang lain bubar semua baru keluar itu gitu-gitu. Wah, pitung. Itu kalau bisa jalan, kadang-kadang nonton. Saya kemarin ban motorku bocor, tak tonton, ada mahasiswa, lu
motornya kok dituntun Pak, masih galak apa? Komentarnya gak melok bantu nonton anaknya. Emangnya dianggap apa? Motornya masih galak, jadi harus dituntun, gak bisa dinaiki, dianggap jaran Pak. Oke. Nah, ketika ada logika yang tidak penting dianggap penting, ada pembalian, ada kebutuhan yang dimanipulasi, itu biasanya dilanggengkan dan dilakukan oleh kelompok yang namanya dominator. Orang-orang yang dominan, orang-orang yang punya kuasa, dia punya pengaruh. Kenapa dia bikin kadang-kadang barang yang tidak penting diposisikan sebagai penting, biar pengaruhnya tidak hilang. Gitu loh, dibikin produk baru, dibikin ide baru, dibikin jasa baru yang melanggengkan kekuasaannya. Kalau dia pemerintah bikin aturan, undang-undang yang biar kekuasaannya bisa panjang. Oke, dari situ nanti lahir pemerintahan, lahir civil society, lahir yang seperti itu. Jadi ada kelompok elit yang bikin macam-macam tadi, yang tujuannya biar kekuasaannya langgeng dan status quo terjadi. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Kalau nggak percaya, coba lihat perilakunya para pembesar, para yang punya kuasa, para yang punya jabatan. Itu biasanya produk yang dia hasilkan, apakah itu ide atau pikiran atau jasa, itu biasanya yang melanggengkan kekuasaannya. Apakah itu kekuasaan politik atau bahkan kekuasaan agama. Jarang ada kiai yang berani berfatwa yang nanti meruntuhkan karismanya, meruntuhkan otoritasnya. Pasti yang sejalan dengan yang bisa menjamin status quo-nya. Kalau semua orang misalnya isinya sedang mencaci maki, ya dia harus ikut mencaci maki, karena kalau enggak melawan mainstream nanti dia bisa kehilangan kekuasaan. Kalau semuanya sedang pro Jokowi, dia harus ikut-ikutan mendukung Jokowi. Kalau enggak, gawat, besok dia dianggap musuhnya Jokowi, enggak jadi pejabat lagi. Kalau semua, dan itu yang terjadi di yang namanya masyarakat. Ada banyak manipulasi-manipulasi, ada banyak korupsi-korupsi yang memang dilahirkan untuk melanggengkan kontrak, melanggengkan dunia sosial. Nah, dari kontrak sosial itu nanti ada gimana sih cara kontrak sosial ini teorinya Foucault lagi, bahwa yang jelas katanya Foucault ada teori general will. Katanya Foucault, kita tidak akan bisa kembali lagi, meskipun kamu merasa ya untuk kita kembali lagi kayak bayi, kembali fitrah, kembali suci, nggak bisa. Kita sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat. Kita terlanjur hidup di tengah dunia yang sudah berseliweran ideologi macam-macam, berseliweran segala macam kepentingan. Oleh karena itu yang diubah bukan kita harus setback ke belakang, tapi kita harus baik-baik menata hidup kita. Kita harus bikin kontrak sosial yang bagus. Kontrak sosial berarti kalau negara ya undang-undangnya harus bagus, aturan-aturannya harus bagus. Dan kontrak yang bagus, aturan yang bagus itu didasarkan pada yang namanya general will. General will itu kehendak umum. Kehendak umum itu bukan kehendak semua orang, tapi kehendak yang ditujukan untuk kepentingan umum. Gak mesti kehendak semua orang. Jadi tidak persis sama kayak demokrasi. Kalau demokrasi itu kan suara paling banyak, dialah yang bagus. Tapi kalau di sini enggak. Itu namanya kepentingan umum. Jadi bukan kehendak umum. Jadi orang-orang tertentu yang ngerti apa isinya general will. Tidak semua orang. Karena banyak orang yang tidak bisa membaca realitas, banyak orang yang tidak sadar realitas, banyak orang yang tidak ngerti apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, atau apa yang tersembunyi. Maka tidak bisa kalau ukurannya kepala setiap orang. Nah, ini agak jenuh dari Rousseau, bahwa selama ini kan kita selalu patokannya semakin banyak orang setuju semakin valid. Kalau di Rousseau enggak. General will itu ya keputusan mungkin bisa tidak disepakati oleh semua orang atau sebagian besar orang, tapi sebenarnya dia membela kepentingan umum.
Kalau terjemahannya dalam negara mungkin semacam perwakilan, tapi bukan perwakilan rakyat. Kalau Rousseau agak tidak setuju dengan parlemen atau perwakilan rakyat, tapi kalau Indonesia misalnya, yang ngerti general will itu misalnya di sini banyak lembaga-lembaga besar, ada NU, ada Muhammadiyah, ada dalam pemerintahan, dalam parlemen harus ada wakil dari NU, harus ada wakil dari Muhammadiyah, harus ada wakil dari mungkin intelektual, kelompok kampus, akademisi, harus ada wakil-wakil dari klaster-klaster masyarakat. Inilah nanti yang ngerti general will. Bukan seperti hari ini pilihan langsung, pilihan masyarakat kehendaknya enggak. Kalau di Rousseau enggak nyampe seperti itu. Meskipun ada kritik ke Rousseau loh, kayak gini ya, kalau negaranya kecil, negaranya besar agak berat. Tapi Rousseau kukuh dengan teorinya ini. Kontrak akan bagus kalau didasarkan pada general will, bukan kehendak kepala per kepala. Oke, apa sih cirinya general will itu yang bagus? Prinsip-prinsip general will adalah yang pertama prinsip equality. Setiap orang itu setara, tidak ada yang punya otoritas lebih di atas yang lain. Jadi kalau ada yang dikasih otoritas lebih, itu bukan karena hakikatnya dia punya otoritas lebih, tapi karena konvensi sosial, kesepakatan bersama. Jadi yang punya power itu masyarakat, bukan elit. Kalau ada negara kok yang punya power elitnya, pasti masyarakatnya lemah atau sengaja dilemahkan. Kalau hari ini kamu bingung luar biasa dengan dunia politik, ini janjane milih sopo yo, yang tak pilih ini tapi kok nggak nyalon, yang tak pilih itu kok nggak puas, dan kamu bingung luar biasa. Itu ada dua kemungkinan, kamu malas atau kamu bodoh, dan yang paling buruk kemungkinan ketiga, kamu memang sedang dilemahkan secara politik, tapi kamu nggak sadar. Jadi kamu dibohongi tapi kamu nggak sadar, kamu dibikin bingung tapi kamu nggak sadar. Jangan-jangan TV-TV yang bikin acara-acara janjane itu TV-nya Abu Rizal Bakri, tapi kok bikin acara seolah-olah bela Jokowi, seolah-olah dukung Wiranto, seolah-olah, dan kamu terus jadi bingung luar biasa. Kalau debat itu, ini gimana sih posisinya terus ruwet dan tidak karu-karuan. Kayak ILC itu kan selalu diskusi yang tidak ada hasilnya dan ruwet. Daripada nonton itu mending nonton ILK, dan kamu tambah stres. Nah, itu ada kemungkinan sengaja kamu dilemahkan secara politik. Idealnya mereka adalah semakin kamu nggak ngerti politik, semakin mereka safe, semakin mereka aman. Tapi begitu kamu berdaya, begitu kamu cerdas secara politik, mereka akan terancam. Nah itu kalau elitnya yang kuat. Untuk bisa menaklukkan elit yang kuat, sosialnya, konvensi sosialnya harus kuat, masyarakatnya harus berdaya. Untuk bisa masyarakat berdaya, kamu harus melek politik, kamu harus pinter. Cuma ini yang berat. Yang kedua, pertimbangan utama general will adalah harus self-preservation. Jadi menjaga diri, menjamin hak-hak setiap orang, menjamin kepentingan setiap orang. Itu self-preservation. Jadi kalau ada aturan yang merusak hak, kalau ada aturan yang menabrak kepentingan orang, itu berarti pasti tidak general will. Yang ketiga adalah general will harus seimbang antara kepentingan bersama dengan individualitas setiap orang. Jangan sampai ada aturan yang bagus untuk bareng-bareng, tapi ternyata banyak yang dikorbankan untuk yang bareng-bareng ini. Itu kalau bisa jangan ada. Semakin bagus secara sosial dan individual, semakin bagus dia jadi general will. Tapi semakin timpang itu ada yang individunya terpenuhi hak-haknya, tapi negaranya jadi kacau, itu timpang. Atau kebalikannya, kepentingan negara diakomodir luar biasa, tapi rakyatnya dicuekin. Itu berarti tidak imbang. Entah dengan ideal atau argumen apapun, yang jelas tidak imbang.
Untuk bisa imbang, kepentingan individu diakomodir, tapi kepentingan politik negara secara umum juga terjamin. Kalau ada yang kayak gini, insya Allah itulah general win. Jadi tidak untuk kepentingan siapa-siapa, ya untuk kepentingan negara. Dan ketika itu kepentingan negara, berarti menjamin juga kepentingan kita. Kalau negara ngadusi kamu, ya harus berkorban dikit-dikit untuk kepentingan negara. Itu pasti itu yang kayak gitu, berarti kebijakan yang tidak general will. Yang general will itu yang semuanya enak, yang semuanya terjamin. Hak-hak individu terjamin, dan hak negara, kepentingan negara juga bisa jalan. Makanya general will itu kalau bisa dia disepakati dan memberikan keuntungan pada semua orang. Rousseau agak gampang ngomong gini karena benchmarknya Rousseau adalah demokrasi Yunani. Masyarakatnya masih belum terlalu besar. Makanya dia tidak senang dengan model-model perwakilan parlemen kayak DPR. Bagi dia kalau mungkin langsung aja, nggak usah ada wakil-wakilan. Atau bikin inovasi baru. Jadi sekarang kan teknologi informasi luar biasa. Sudah nggak DPR-DPRan. Kalau pemerintah ingin ngerti maunya masyarakat, dibuka aja online. Misalnya. Jadi urusan legislasinya silakan dieksekusi oleh eksekutif. Cuma segala maunya masyarakat masukkan aja online, terus dipertimbangkan. Bila perlu dipresentase 90% setuju, 10 enggak, ya sudah berarti diputus. Mungkin ngono. Kalau model Rousseau kan dia maunya langsung. Kalau di Athena zaman dulu ya rakyatnya jumlahnya masih tidak terlalu banyak, paling ribuan, jadi tinggal dikumpulkan sealun-alun, sak lapangan sepak bola selesai. Tapi kalau Indonesia kan nggak mungkin. Kalau dikumpulkan banyak-banyak nanti jadi rusak. Paling mesti Rousseau, yang bal-balan wae Rousseau. Makanya katanya Rousseau, mana tadi? Ini sudah. Itu bentuk negara menurut Rousseau. Jadi ada negara yang monarki, ada negara aristokrasi, ada negara demokrasi. Monarki itu kekuasaannya terpusat pada satu orang. Kalau aristokrasi terpusat pada sekelompok orang. Kalau demokrasi kekuasaannya yang paling tinggi, kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi kalau dilihat dari di awal tadi, Rousseau sama Thomas Hobbes tadi, kalau Rousseau kan dasarnya manusia itu baik, terus dirusak oleh dunia sosial. Kalau Thomas Hobbes dasarnya manusia itu jelek, maka perlu diatur dalam dunia sosial. Dua-duanya punya kontrak sosial. Cuma kontrak sosial di Rousseau itu tujuannya adalah biar dunia sosial tidak terlalu merusak individu. Harus ada kontrak-kontrak yang jelas. Sementara kebalikannya kalau di Thomas Hobbes, kenapa ada kontrak? Biar individu tidak merusak komunitas. Karena dasarnya manusia itu jahat. Maka urusannya negara, kalau di Rousseau tugasnya negara adalah mengatur rakyatnya. Kalau di Thomas Hobbes, kalau di Rousseau tugasnya negara adalah menjamin kemerdekaan rakyatnya. Jadi bedanya di situ. Yang satu berawal dari manusia itu dasarnya jahat, yang satu berawal dari manusia itu dasarnya baik. Ada yang model monarki, kalau monarki penguasanya satu. Ada yang model aristokrasi, penguasanya sekelompok orang. Ada yang model demokrasi, penguasanya ada di tangan rakyat. Indonesia termasuk apa kira-kira? Monarki apa aristokrasi apa demokrasi? Ada baunya tapi lumayan lah. Aristokrasi yang berbau tidak enak ternyata. Oke. Bisa juga monarki jangan-jangan ada yang ngatur satu orang. Tapi juga mungkin aristokrasi sekelompok orang, mungkin partai. Cuma partai kan ada rajanya pasti.
berarti monarki dong. Tapi yang enggak deng, ada ART-nya kan ada, berarti aristokrasi dong. Nah, itu. Ya tergantung kamu membacanya lah, terserah. Atau demokrasi, ya enggak tahu juga. Jadi negara itu kan gini, negara itu kutub ekstrimnya ada dua. Ada negara totaliter kayak fasis, ada negara anarkis. Di tengah-tengahnya ini baru main, kayak misalnya demokrasi. Jadi kalau negara totaliter itu negara ngatur semua urusannya rakyatnya. Mulai kamu sekolah pakai seragam apa, kamu kawinnya harus seperti apa, kamu sampai rumahmu tingginya minimal berapa, itu kabeh negara yang ngatur. Itu namanya negara yang totaliter. Kutub sebelahnya namanya anarkis. Ki rakyatnya boleh sakarepe dhewe, negara cuma ngawasi, sementing aja gegeran. Itu anarkis. Jadi negara fungsinya pengawas, pengaman. Kamu mau ngapain aja boleh, suka-suka kamu. Kamu mau kawin sama 100 orang boleh. Kamu mau bikin rumah sekian boleh, asal nggak tabrakan sama. Ini anarkis. Di tengah-tengahnya baru ada yang agak seimbang, misalnya demokrasi. Demokrasi itu ya setiap suara dipertimbangkan, tapi kan ada konstitusi yang ngatur, ada suara rakyat didengarkan, negara yang mengontrol dan seterusnya. Nanti ada yang sosialis. Kalau sosialis itu negara ngatur sejauh mana agar distribusi kekayaannya merata, fokusnya orang sosialis. Ada lagi model kapitalis, orang boleh ngapain aja, numpuk kekayaan juga tidak apa-apa, tidak rata juga tidak apa-apa, asal fair. Ini hasil perjuangannya sendiri, nggak karena maling, itu usahanya sendiri. Yang melarat ya salah dewi melarat dan seterusnya. Itu model kapitalis dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk negara. Kalau di Rousseau, fungsinya negara adalah untuk menjamin agar individu seseorang tetap bisa jalan. Yang agak unik, nanti silakan didalami sendiri-sendiri. Bagi Rousseau, hati-hati karena dunia sosial itu merusak. Di antara yang menjamin status quo tadi, agar yang punya kuasa tetap punya kuasa, agar daya rusaknya lebih banyak, itu biasanya terus dilahirkan seni, dilahirkan sastra, dilahirkan ilmu pengetahuan. Itu yang bikin orang cinta dengan dunia sosialnya, yang bikin orang bisa menikmati suasana perbudaannya. Orang bisa. Jadi budaya itu bagi Rousseau fungsinya artifisial. Dia bikin orang tidak sadar. Dengan adanya budaya, kamu nggak ngerti bahwa kamu sedang dirusak oleh dunia sosialmu. Kamu suka lagu dangdut, suka Indonesian Idol, suka nonton OVJ, suka nonton, itu kan semuanya budaya. Tapi kamu nggak sadar sebenarnya kamu pelan-pelan dirusak oleh budaya-budaya itu. Kamu bisa menikmati situasi bahwa kamu sedang dihegemoni, bahwa kamu sedang diperbudak, bahwa kamu sedang... Karena kamu suka sepak bola, maka kamu kadang-kadang ayo nonton sepak bola, tapi di balik sepak bola ada iklan terselubung, ada, kan gitu selalu. Karena kamu suka ketawa-ketawa, dikasih OVJ, dikasih YKS, dikasih itu. Tapi ada banyak yang bikin kamu terlena, biar kamu tetap enjoy, tetap nikmat hidup di dunia sosial. Kadang diintrodusir nilai-nilai moral yang sebenarnya itu cuma kamuflase untuk menutupi bahwa ada sebenarnya nggak harus seperti itu. Untuk menutupi bahwa dia orang jahat, untuk menutupi bahwa dia manipulatif, terus dibikin kode-kode etik, dibikin sistem-sistem tata krama yang sebenarnya itu cuma selubung. Ya kalau sama orang tua itu ya jangan gitu. Orang tua itu kan kalau sama yang muda, ya sama yang muda itu harusnya menghargai dong, jangan gampang marah. Ada banyak sistem, ada banyak kode etik yang dibikin sebagai selubung, sehingga kita tidak bisa membaca kesejatian, tidak bisa ketemu lagi dengan kondisi alamiah kita. Kita mau marah, jangan marah. Marah itu berarti setan sedang menguasai dirimu. Oh ya, nggak jadi marah. Kita mau kesel, jangan kesel, itu nanti merusak jiwa. Kamu nggak natural akhirnya. Mau nangis saja, cowok kok nangis. Nah kan gitu. Mau nggak natural sudah. Banyak tata krama, banyak kode etik hidup yang tujuannya malah membunuh dimensimu yang sejati. Gitu loh. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, mau nggak boleh kita. Kan selalu begitu. Coba lihat di masyarakat ini, isinya banyak sekali kode-kode etik.
Kuliah itu harus patuan dong. Kuliah itu harus, kan kode etik itu namanya. Pacaran, janganlah pacaran. Pacaran itu kan mengganggu kuliahmu. Kalau pacaran itu malah dukung ya Pak. Enggak, kamu nggak sadar aja sebenarnya ganggu itu. Nah, kan? Jadi banyak hal yang menghalangi ekspresi alamiahmu. Kamu jadi nggak natural. Mau ketawa aja diatur. Ketawa jangan lebar-lebar, karena kalau ketawa mulutnya terlalu lebar itu nggak sopan. Terus kamu ketawanya sambil gitu, kan gitu. Guyu aja diatur, kan jadi nggak enak, kamu nggak natural. Waktunya kamu nangis saja juga diatur. Nangis jangan kayak gini, jangan berlebihan, jangan sambil mukul-mukul badan, jangan sambil, banyak sekali aturan-aturan sehingga ternyata gara-gara tata krama hidup, gara-gara etika, kode etik moral, kita sering terhalangi dari spontanitas alamiah kita. Kita jadi nggak alami. Dirimu jadi nggak terlatih bahwa kalau memang sedang sedih ya sedihlah, kalau sedang senang ya senanglah. Kapan kamu marah, kapan kamu harus tidak marah, kapan kamu harus senang, kapan kamu harus susah, kamu nggak akan peka lagi sudah. Waktunya kamu marah karena ditipu, kamu malah senang. Ya kan, waktunya kamu harus komplain, kamu sabar. Waktunya harus nembak, kamu diam. Waktunya ditembak orang, kamu marah. Kenapa kamu nggak natural sudah? Kamu sudah nggak alami lagi. Maka hati-hati katanya Rousseau. Banyak hal yang membunuh naluri alamiahmu, yang bikin kamu nggak asli lagi. Oke, itu Rousseau. Karena Rousseau andalannya emosi. Jadi rasa, jadi ya ungkapkan aja rasamu kayak gimana. Kalau memang senang, bilang aja senang. Kalau enggak, bilang aja enggak. Jadi kadang-kadang kami enggak senang, tapi demi kesopanan, enak. Dikasih minumannya sebenarnya enggak enak, enggak terlalu manis, tapi ya enak sekali. Siapa ya bikin ya, aku akan mesti gitu kamu. Ada temanmu bajunya jelek, tapi gimana bajuku bagus enggak? Bagus, memang dasarnya kamu cakep kok, padahal itu basa-basi. Jadi nggak natural kan. Makanya kamu yang di Facebook dikomentari bagus-bagus itu jangan percaya, yang basa-basi kok itu. Nggak ada orang yang senang dengan ketika orang lain bagus, orang lain biasanya sulit. Jadi orang lain itu biasanya mesti kalau ngomong bagus-bagus itu basa-basi biasanya. Kecuali ada orang yang tulus. Itu pun kalau di Rousseau nggak ada. Di mana ada orang tulus? Paling untuk punya kepentingan sendiri. Oh kamu cakep, Pak Juni punya kepentingan. Oke. Nah, termasuk ilmu pengetahuan itu sebenarnya lahir dari dimensi-dimensi negatif katanya Rousseau. Kalau di bukunya, makanya tak kasih kuning itu. Benar nggak sih kayak gitu? Silahkan didiskusikan. Katanya Rousseau, astronomi itu lahir dari tahayul. Kalau geometri lahirnya dari ketamaan. Kalau fisika itu karena orang males saja. Kalau seni, kalau debat, diskusi itu sebenarnya lahir dari ambisi setiap orang yang ingin dianggap benar, ingin dianggap menang, ingin dianggap pintar. Kalau etika itu lahir ketika orang sombong, merasa dirinya besar, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya penting, terus lahir etika. Etika itu kan ngatur, harus gini loh ya, harus gitu loh ya, jangan gini, jangan gitu. Itu kan kesannya arogan. Maka katanya Rousseau, etika itu lahir dari kesombongan manusia, nggak natural. Yang terakhir pendidikan. Ini yang khas dari, agak bagus juga, silakan diteliti. Mungkin ada yang dari jurusan pendidikan. Katanya Rousseau, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap korupsi individu yang bikin kita kehilangan identitas itu? Penanggung jawab pertama adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu sering mengkondisikan kita ke wilayah yang tidak alami. Kita disuruh gini, disuruh gitu, disuruh jadi ini, disuruh jadi itu. Kita tidak alami. Padahal harusnya katanya Rousseau, tujuan pendidikan itu harus bikin orang bebas, merasa tidak terikat oleh apapun. Kalau ada pendidikan yang bikin orang tergantung dan terikat dengan apapun, itu berarti pendidikannya tidak sukses. Kok bikin kamu terobsesi dengan saya harus jadi PNS, aku harus jadi, pendidikan sering begitu kan. Itu berarti pendidikannya ngaco.
Jadi pendidikan harus bisa bikin orang bebas, kemudian mengekspresikan dirinya sesuai keinginannya secara alami. Kalau ada yang pendidikan bisa kayak gitu, berarti pendidikan itu sukses. Kalau enggak, berarti pendidikan enggak sukses. Jadi tujuan pendidikan itu bikin orang bebas mengekspresikan dirinya secara natural dan terhalang dari segala yang akan merusak dirinya, baik dari dunia sosial, dunia budaya, dunia seni. Itu tujuannya pendidikan. Tugas pendidik adalah membiarkan anak didiknya berkembang menurut alamnya. Jadi jangan diatur-atur. Nggak boleh merentah-merentah, nggak boleh melarang-larang, apalagi pakai ngukum. Pendidik yang baik. Hari ini kan yang namanya pendidikan itu kan pasti merentah. Sejak dari PAUD sampai mahasiswa. Bikin tugas 20 halaman, kurang 1 halaman nilainya turun 1. Tuh, merentah. Sejak TK kan gitu. Apalkan kul huwallahu ahad. Perintah. Kalau nggak apal, besok nggak dikasih makan siang. Perintah, larangan, hukuman, dan orang terkondisikan seperti ini jadinya nggak alami. Jadi, dan jangan terlalu banyak dinasihati macam-macam. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kalau dirusun enggak, itu justru akan bikin orang kehilangan identitas. Biarkan aja secara alami. Kalau bahasanya rusuh, biarkan alam yang mengajar moralitas pada dirinya. Biarkan akalnya jalan, biar dia cari sendiri mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Biar dia temukan sendiri. Biar kalau dia jadi orang sopan, bukan karena ikut aturan, tapi karena dorongan jiwa alamiahnya sendiri. Kan gitu maunya Russo. Kalau kamu jadi anak baik, bukan karena kamu ingin dipuji, bukan karena kamu sekedar ikut kode etik di masyarakat, tapi karena memang dorongan jiwamu, kamu lebih nyaman kalau kamu jadi orang baik. Dan itu yang susah untuk dunia pendidikan Indonesia, apalagi hari ini. Apalagi tujuanmu kuliah kan cari nilai, cari ijazah, dan puncaknya adalah cari kerja. Sudah mikir urusan nilai, gak mikir urusan moral, gak mikir itu. Dan dosennya juga merentah, melarang, dan menghukum. Jadi isinya kayak pabrik. Kalau kamu rajin ya gajimu ditambah, kalau kamu malas bayaranmu dipotong. Jadi logikanya mekanis. Oke. Jadi dalam pendidikan sebaiknya naluri alamiah, cinta diri anak, biarin aja. Anak pengen apa? Anak punya cita-cita jadi apa? Anak punya keinginan apa? Biarkan berkembang. Yang aneh-aneh pun biarkan. Kadang-kadang anak itu kalau kecil ditanyakan macam-macam, pengen jadi apa? Jadi dokter. Biarin aja, kamu jangan komplain. Apa ya iso bapakmu tani kuliah kedokteran bayar mahal sekarang, jangan jadi dokter. Biarin aja kok anak. Biarkan alamiahnya muncul. Pengen jadi apa? Jadi pilot. Apalagi jadi pilot, naik bis aja muntah-muntah kamu. Masa jadi pilot misalnya. Lalu kan kamu selalu gitu, kan anak kecil. Dia silakan diekspresikan. Karena terbiasa dilarang, terbiasa dikecilkan, terbiasa dikerdilkan dirinya. Setelah besar nanti ya mungkin kayak dirimu hari ini. Iya kan? Kamu bingung kan melihat realitasmu sendiri. Kalau hari ini kamu tak tanya, ayo cita-citamu apa, ayo. Bingung kan kamu? Gak tahu Pak, ya kuliah jalan aja lah Pak, sampai besok gimana akhirnya gak tahu, aku mengalir aja kan gitu mesti kamu. Kenapa? Karena gak dilatih. Selama ini kamu terbiasa diarahkan, kamu terbiasa disuruh dan dilarang-larang, maka ketika besar mengarahkan dirimu sendiri itu susahnya luar biasa. Karena memahami dirimu sendiri kamu juga tidak bisa. Kenapa nggak bisa memahami diri? Karena selama ini kamu tidak mengekspresikan dirimu secara natural. Terlalu banyak topeng sudah, membukanya jadi susah. Dan itu kesalahan pendidikan sejak awal kalau di Russo. Jadi mulai kecil anak sudah dilatih, awas lo ya ngaji, awas lo ya harus bisa membaca. Awal kan selalu gitu. Bagi saya tidak urgent. Ngaji itu mbok kamu nggak bisa hari ini ngaji, kamu belajar seminggu aja pakai Iqra sudah bisa ngaji. Tapi ketika anak kecil kamu paksa luar biasa untuk ngaji, mungkin dia jadi nggak senang dengan ngaji. Dia bisa ngaji tapi nggak suka sama ngaji. Kenapa? Karena kamu paksa sejak kecil. Jiwanya terluka dia. Begitu dengar ngaji dia,
Dulu waktu kecil aku dipaksa ngaji kayak gini, mangkel aku sama ngaji itu. Bisa begitu, baca juga gitu. Biarin aja natural. Kalau pas dia mau, ya. Kalau nggak mau, ya besok ya. Besok juga enggak, ya besok ya. Anak kecil gitu. Tapi kalau dipaksa, biasanya dia mau ngaji dan akhirnya bisa ngaji memang. Tapi dia nggak akan seneng sama ngaji. Ngaji bagi dia beban. Ngaji bagi dia adalah cerita tentang pemaksaan yang bikin dia sumpek. Loh kan gitu. Makanya hati-hati kayaknya. Besok kalau kamu punya anak, ya anakmu harus bisa ngaji, harus bisa baca, tapi jangan dipaksa. Biarin aja natural. Hari ini semua orang berlomba-lomba masukin anaknya ke sekolah unggulan, tapi dia nggak pernah mikir, loh anaknya itu mau dijadiin apa? Nggak pernah mikir gitu kan. Yang penting sekolah unggulan. Bayangannya kalau sudah unggulan terus jadi apa aja bisa. Ya enggak, ya diarahkan sesuai bakatnya, alamiahnya. Dia bisanya apa sih, senangnya apa sih. Hari ini kan SD aja yang full day itu pagi kadang sampai jam 4. Mau dapat apa? Anaknya mau diarahkan kemana? Itu kan persis kayak kamu pengen kuliah S2, yang penting yang ada beasiswanya yang mana ya, kan ngono. Kamu nggak mikir jurusan apa, kamu mau jadi apa, yang penting ono beasiswanya, kan gitu. Itu sama lucunya kayak orang tua yang penting sekolah unggulan tadi. Jadi nggak melihat arahmu mau kemana, kamu mau jalan kemana. Kok yang penting ono beasiswanya. Ya waktu kuliah enak kamu dapat beasiswa, tapi kamu rugi waktu. Kamu suksesmu akan tertunda lebih panjang. Kamu maunya kemana sekarang? Makanya saya tanya, cita-citamu mau jadi apa? Kalau ya kan, ya kalau kamu kecil bisa ngawur jawabannya. Dokter, pilot, sekarang kan nggak bisa. Sudah terlanjur sampai di sini. Masa kuliah IAIN mau jadi pilot kan nggak mungkin. Raisa sudah terlanjur. Jadi ya rancanglah sesuai kondisimu hari ini. Sudah telat kamu, ya besok anakmu diarahkan yang bagus. Oke, ini agak unik. Ada kata mutiara dari Rousseau. Karena dia agak benci dengan dunia sosial, maka dia mengajarkan berbuatlah sebaliknya dari yang jadi kebiasaannya orang hari ini. Dan hampir selalu kebalikannya dari pop culture itu pasti bagus. Nah, itu agak rumit itu panjang penjelasannya. Coba aja, kalau hari ini ada tren apa, carilah kebalikannya tren itu, kamu akan ketemu yang lebih bagus. Tapi kalau kamu ikut tren, ya kamu nggak akan nemu apa-apa, karena kamu akan tenggelam dalam massa, kamu akan rusak dalam komunitas. Jadi kalau hari ini trennya adalah Korea, kamu balik cari yang tidak Korea, maka kamu akan nemu yang baik. Misalnya, contohnya itu Korea, kan hari ini trennya Korea, Koreaan semua, mulai lagu, mulai gaya. Nah, coba kamu balik, yang lain juga musik pop Korea, kamu ganti, campur sari misalnya. Kan kebalikannya, mungkin di situ kamu nemu sesuatu yang original. Jangan-jangan gara-gara itu terus kamu dianggap, wah dia ahli tentang campur sari, besok diundang diskusi tentang campur sari. Mungkin, gitu kan? Jadi ada banyak kebaikan di balik budaya. Tapi kalau kamu ikut arus, ikut pop culture, maka yang jelas akibat paling kelihatan adalah kamu akan kehilangan identitas. Kalau bahasanya Heidegger, kamu tidak akan jadi Dasein, kamu nggak akan jadi manusia yang otentik. Tapi kamu manusia yang tenggelam dalam arus masyarakat. Kalau kamu tenggelam, ya orang tidak akan lihat kamu. Itu aja. Jadi orang lihatnya selalu yang bukan kamu. Misalnya kamu pakai gaya rambut kayak artis sopowis gitu, rambutku kayak smash misalnya. Nah begitu orang lihat, wah smash ya rambut. Orang nggak lihat kamu, yang dilihat smashnya. Iya kan? Kan dia smashnya. Mbok lagu aja kamu begitu nyanyi lagunya Oma Irama, itu kan orang lihat, wah Oma Irama. Orang jangan lihat, gak lihat kamu ya kan, mesti dilihat Oma Iramanya. Sama ketika kamu masuk arus budaya pop yang semua orang begitu, biasanya kamu akan tenggelam dan tidak akan dilihat. Tidak akan jadi sesuatu kalau nggak dilihat, nggak otentik karena harus jadi yang otentik. Nah, ini coba kamu renungi teorinya Rousseau ini agak khas, ini agak unik. Jadi kalau ada kebiasaan yang berjalan populer, kamu cari kebalikannya. Hampir selalu, Rousseau nggak selalu bilang selalu, tapi hampir selalu kamu akan pas, kamu akan nemu yang tepat.
Kalau semua orang sedang suka Facebook, kalau ada temenmu satu aja Facebook itu apa tahu, dia akan terkenal. Terkenal mana? Facebook orang ngerti. Oh iya kan? Tapi kalau yang kenal Facebook biasa, tapi kalau ada Facebook aja nggak tahu itu terkenal sedih. Nah, contoh paling gampang kayak gitu. Ya meskipun Muhammad Rasul nggak ke sana. Oke, 5 menit ketahuan ya, nggak apa-apa. Saya minggu depan kita akan masuk ke eksistensialisme. Mungkin kita buka dengan Soren Kierkegaard. Setelah itu mungkin Sartre. Kalau agak panjang kita masukkan pasangannya Sartre, Simone de Beauvoir. Kalau waktunya sempit ya kita masuk ke Nietzsche terus Heidegger. Kalau waktunya agak panjang. Oke? Ada yang ditanyain? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.